Mari ku ceritakan sebuah kisah tentang perjuangan, tentang persahabatan, dan sebuah harapan. Namaku Rasya. Kisah ini mengisahkan tentang dua sahabat yang selalu bersama dan terkenal dengan kebaikan hati mereka serta ketaatannya kepada Allah. Ini kisahku dan sahabatku. Namanya Zaina. Meski perbedaan sifat kita sangatlah kontras, namun kita saling mengerti satu sama lain. Dan kita saling memperjuangkan hal yang sama dan tak lelah untuk saling mengingatkan. Berjihad. Di suatu tempat yang sepi, aku duduk di bangku jalanan yang sudah sedikit tak terbentuk rupanya. Saat sedang sibuk dengan banyak hal yang berlalu lalang, datanglah seorang wanita dengan wajah yang tak asing di hadapanku. Permisi, kamu masih ingat aku nggak ya? Kamu ini temannya Zaina kan? Iya, aku temannya Zaina. Aku ingat sih sama wajahmu. Cuma sepertinya kita waktu itu belum sempat berkenalan. Kenapa kamu terlihat tidak bersemangat? Kemana Zaina? Biasanya kalian selalu bersama. Oh iya, namaku Clara. Kamu Rasya kan? Yang sering bareng sama Zaina. Dia juga selalu cerita banyak hal tentang kamu. Zaina ya? Dia... Saat itu aku hanya bisa tersenyum. Namun aku sadar, dalam sekejap pandanganku menjadi kosong. Aku baru pulang dari negara asalku. Aku balik lagi pengen ketemu sama Zaina juga untuk mengucapkan terima kasih. Dulu Zaina pernah membantuku saat aku tanpa sengaja terluka akibat peluru. Meski aku bukan orang yang berasal dari sini, tapi Zaina dengan sigapnya mau membantuku. Tak lepas barang sehari dia tidak menanyakan kabarku. Padahal aku nggak tahu siapa dia. Dia juga nggak punya utang budi kepadaku, tapi dia mau menemani dan membantu hingga aku sembuh. Apakah kamu tahu kemana Zaina? Aku sangat ingin bertemu dengannya. Dia sudah pergi, mendahului kita ke tempat yang tidak akan membuatnya merasa lelah lagi. Loh, maksudmu gimana? Zaina pergi kemana? Zaina sudah meninggal ketika kerusuhan di masjid itu berlangsung. Hening, hanyalah suara angin di antara kita berdua. Tak ada percakapan, tak ada balasan dari Clara, hanya diam 1000 bahasa. Sampai akhirnya dia berkata, Apakah kamu mau antarkan aku ke makamnya? Setelah tawaran itu, kita pun berjalan menuju tempat di mana Zaina dimakamkan. Aku mendengar suara Clara. Dengan suara lirih, ia berucap, Dahulu, aku mempunyai pandangan yang buruk tentang agama ini. Tapi setelah aku bertemu dengan Zaina, pandangan media yang buruk hilang dengan mengingat kebaikan Zaina kepadaku. Clara sedikit memutar tubuhnya agar bisa berhadapan langsung denganku. Aku turut berduka cita ya atas kematian Zaina. Dia adalah sosok yang baik hati dan dia pergi di saat masih muda. Sepertinya aku ingin pergi dahulu. Apa kamu mau ikut? Aku menolak tawaran Clara. Tidak apa-apa, biarkan aku sendiri dulu di sini. Kamu boleh duluan. Hati-hati ya. Kini tinggal aku sendiri di pemakaman, bersama dengan iringan suara burung gagak yang terdengar dengan jelas. Tanpa Clara, tanpa siapapun. Halo Zaina, lihatlah, kamu sudah bersama orang tuamu dan orang tuaku di sana. Tetapi masih banyak orang yang mengingat kebaikanmu. Tugasmu di dunia ini telah selesai. Meskipun kamu telah pergi, aku akan melanjutkan perjuangan untuk membebaskan kota ini. Menyelesaikan sedikit waktu yang tersisa di akhir Ramadan. Seperti pesan yang kamu titipkan padaku terakhir kali. Sayang sekali, kamu tidak turut hadir membersamai Ramadan kali ini.
yang ternyata ini adalah Ramadan terakhirmu. Beri aku semangat dari sana ya. Semoga kita akan bertemu lagi di jannahnya. Dan begitulah kisahku dan juga Zaina. Aku ditinggalkan seorang diri di dunia yang kejam ini. Dari Zaina kita belajar bahwa kebaikan yang kita lakukan jika niatnya karena Allah akan menjadi amal baik untuk kita. Akan terkenang menjadi memorial kisah dengan orang sekitar yang bisa memberikan dampak yang luar biasa. Bahkan menjadi celah hidayah bagi orang yang kita tebarkan. Idul Fitri merupakan momen untuk semua orang kembali pada keadaan fitrahnya. Aku, kamu, begitu juga mereka yang kesulitan di sana. Mereka berhak bahagia dan menyambut Idul Fitri bersama dengan sukacita. Mari kita kirimkan doa dan bantuan terbaik untuk Palestina, Suriah, dan negara-negara yang sedang berjihad di jalannya. Kami, segenap keluarga besar Islam mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan mengucapkan Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.